siapa ini? Saya Amelia Wanda, biasanya saya dipanggil Wanda. Biasanya dipanggil Mbak Wanda ya? Iya. Biasanya dari mana Mbak Wanda? Saya dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Untuk kesibukannya Mbak Wanda apa biasanya? Saya sih kuliah aja sih Bu sekarang ini. Kuliah. Iya. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Di Adibuana, Surabaya. Adibuana, Surabaya. Kabarnya Mbak Wanda sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Iya, sehat juga. Oh iya, Ibu belum memperkenalkan namanya Ibu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Khairul Isnani, biasanya dipanggil Bu Nani. Saya dari Surabaya. Bu Nani ya. Iya. Oke, Mbak Wanda. Di sini tujuannya ingin apa? Saya ingin ini Bu, menceritakan permasalahan saya. Nanti juga saya itu ingin Ibu memberikan saya seperti saran ataupun hal-hal yang harus saya lakukan seperti itu loh Bu Kak. Nanti selanjutnya setelah saya bercerita ini enaknya tuh bagaimana gitu. Oke, itu permasalahannya Mbak Wanda ya. Ya. Oke. Mbak Wanda sebelumnya sudah pernah melakukan konseling sekolah ataupun di mana? Belum pernah ya. Oke. Ibu jelaskan ya, konseling itu seperti apa. Konseling itu seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ibu sebagai konselor dan Mbak Wanda sebagai konseli. Tujuannya itu untuk memecahkan atau mencari solusi problem atau masalah-masalahnya Mbak Wanda yang sedang Mbak Wanda hadapi. Nah, konseling ini mempunyai 3 asas Mbak Wanda. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana nanti permasalahannya Mbak Wanda ini dijaga sangat oleh konselor. Dan yang kedua ada asas keterbukaan, di mana nanti Mbak Wanda harus menceritakan permasalahannya Mbak Wanda ini dengan sejelas-jelasnya, dengan terbuka kepada konselor. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Mbak Wanda di sini tidak dituntut seseorang atau disuruh seseorang melakukan konseling. Ini real untuk Mbak Wanda sendiri melakukan konseling ini. Bisa dipahami Mbak Wanda? Iya, bisa Ibu. Saya. Oke, untuk selanjutnya konseling ini juga mempunyai waktu, dimana waktu ini juga dibatasi 30 menit sampai 45 menit untuk konselingnya. Itu waktu konselingnya ya Mbak Wanda. Jadi jika nanti di waktu 30 sampai 45 menit permasalahannya Mbak Wanda ini tidak bisa diatasi dalam pertemuan pertama, nanti kita akan menjadwalkan pertemuan kedua untuk melanjutkan dan menyelesaikan permasalahannya Mbak Wanda. Oke, Mbak Wanda bisa dipahami? Iya, bisa. Bisa ya. Jadi Mbak Wanda bisa memilih waktu 30 sampai 45 menit. Kalau dari saya sih 30 menit aja ya Bu ya dulu. 30 menit saja ya untuk pertemuan pertama ini. Iya. Oke. Jadi Mbak Wanda sekarang bisa menceritakan permasalahannya Mbak Wanda seperti apa. Saya itu punya keluarga. Ya. Keluarganya itu keluarga yang saya maksud ini keluarga dari ayah saya. Nah, di situ itu ada ayah saya itu 5 bersaudara. Lalu ayah saya itu 5 bersaudara. Adik-adiknya, kebetulan ayah saya itu anak pertama. Nah, adik-adiknya itu juga sudah menikah, semuanya sudah punya anak. Nah, ada apa? Adalah saya. Terus itu apa? Kan ayah itu punya adik yang nomor 4. Itu kebetulan adiknya itu cowok. Kayak yang pertama itu ayah saya laki-laki, terus
yang adiknya ayah saya yang kedua itu perempuan, lalu yang ketiga itu laki-laki, keempat juga laki-laki, yang terakhir ini kelima ini perempuan. Nah, adik saya yang keempat ini punya istri, tinggalnya itu di Surabaya. Nah, di Surabaya itu kebetulan ayah saya itu kerja di Surabaya. Nah, ayah itu kayak kalau nggak langsung pulang gitu loh Bu, kalau habis dari kerja, soalnya capek kan kalau dari Surabaya langsung pulang ke rumah itu saya akhirnya istirahat dulu di rumah om saya yang di rumah adiknya ayah itu loh. Iya. Terus habis itu istirahat di situ. Nah, pas ayah pulang itu ayah saya itu Bu, kayak ditanyain gitu loh sama istrinya, iya istrinya, adiknya ayah tuh, kok pulang sini aja Terus ayah itu jawab, iya mau pulang soalnya mau bantu-bantu di rumah gitu. Nah, terus habis itu lah istrinya adiknya ayah saya itu tante saya gitu loh maksudnya. Itu tuh bilang kalau yang di rumah ngapain aja kok harus Pak D juga yang ngerjain, kan kita kan di rumah juga bagi-bagi tugas, ada saya juga kuliah, kalau tugas rumah ada yang bersihin kebun juga, ada nenek saya, ada ibu saya, ada adik saya gitu loh Bu. Kayak kita tuh semua di rumah tuh sudah ada tugasnya masing-masing tuh. Tapi kok tante saya lo gitu ngomongnya kayak kalau dimasukkan ke hati tuh lo nggak enak tuh. Jadi permasalahannya kamu ini tentang tante kamu ya yang apa ya, berbicara tidak mengenakan Iya, kepada ayah kamu. bukan sih, lebih ke saya dan mama sih. Kalau Anda merasa perkataan tante tadi menyinggung orang tuanya Mbak Wanda sama Mbak Wanda juga. Iya, Oke. Sejak kapan sih tantenya Mbak Wanda seperti itu? Apakah sebelumnya pernah ngomong yang tidak atau gimana? sebelumnya saya pernah deh Bu, kayak ini kan saya sudah mulai semester 5 ya. Nah, saya ketika saya awal masuk kuliah itu kan saya membutuhkan itu sih biaya. Iya. Nah, kebetulan kan saya juga kuliahnya kan di swasta. Nah, di swasta kan juga apa ya, kayak biaya perkuliahannya juga nggak murah sih Bu. Apalagi kayak nggak ada persiapan gitu loh kalau saya tuh mau masuk swasta. Tuh, sudah rumah saya nggak mempersiapkan banyak. Lalu ini ayah saya itu pinjam ke orang tuanya yang di sana di Malang itu, pinjam untuk bayar kuliah saya, bayar uang masuknya gitu. Nah, terus tante saya itu yang tadi itu yang nomor 4 itu, yang istrinya om saya itu, itu tuh dia tuh iri, kok kenapa sih dipinjamin gitu, padahal buat masuk sekolah aja, apa nggak cukup uangnya gitu. Itu sih Bu pertama kalinya saya tahu Mengetahui sifatnya. Iya, seperti sifat itu. tante saya itu. Sebelum-sebelumnya saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Berarti Mbak Wanda ini memandang tantenya Mbak Wanda ini seperti apa sih? Maksudnya wataknya seperti apa? Kalau Atau saya memang itu seperti itu? pemandangannya itu seperti ya orangnya itu agak irian dan suka apa ya, menunjukkan kelebihannya gitu loh Bu, menunjukkan kelebihan yang dia punya dan menjelekkan
kekurangan yang orang lain punya, seperti itu. Menunjukkannya itu kepada siapa? Ke apa ya? Kepada keluarga yang lain atau hanya pada orang tertentu saja? Ya pada keluarga lain juga. Itu kan ada kan ada kan ada ya, anak yang nomor 2 kan, adiknya yang perempuan. Nah tante saya itu cerita ke adik kandung ayah yang nomor 2, itu kan juga tante saya si Mayunya. Nah tante saya yang di Surabaya tadi itu cerita ke tante saya yang nomor 2. Gini ceritanya, kalau yang tadi yang katanya ibu sifatnya, yang kata saya tadi yang sifatnya itu seperti menjelekkan kekurangan orang lain dan menyebutkan kelebihannya yang dia miliki seperti apa. Nah contohnya tuh kayak gini loh Bu. Ketika saya keuangan kan kebetulan saat itu juga ayah saya lagi libur kerjanya, lagi nggak ada proyek. Nah itu di saat saya masuk kuliah juga, adik saya juga masuk di SD. Tuh kan sama-sama sih Bu. Ya, jadi barengan gitu ya. Iya, kita kan orang tua kan juga mesti mikir sih kebutuhannya tinggi sekali kok tahun ini gitu. Nah kebetulan tante saya yang nomor 4 itu tadi cerita ke tante saya yang nomor 2 kalau ayah saya itu habis pinjam uang di nenek saya. Terus habis itu tante saya juga cerita bahwa dia itu habis dipinjamin uangnya buat saya masuk kuliah, karena saya kuliah di swasta. Itu katanya Bu, karena kalau menurut dia itu kayak kuliah kok di swasta, betul katanya gitu, karena kuliah di swasta itu loh kata-katanya itu yang saya dengar. Lalu setelah itu tante saya juga kayak gosip itu loh sama tante saya yang nomor 2. Tante saya yang nomor 4 itu tanya ke yang nomor 2, Mbak, kamu kemarin di itu tak dikirimin dari uang tak buat masuk kuliah? Tante yang nomor 2 itu jawab, iya dikirimin tapi nggak dikasih soalnya anak lagi waktunya bayar UKT. Kebetulan saudara saya yang anaknya tante yang nomor 2 itu juga kuliah, cuma kuliahnya itu mandiri di negeri di Malang. Nah tante saya tuh yang nomor 3 itu langsung yang nomor 4 itu bilang gini, iya salah sendiri kuliah di swasta kan biayanya mahal, sekarang jadi cari-cari gitu ya, nggak aku kasih lah, aku juga nyekolahin anakku kok, karena dia aja yang anaknya sekolah gitu yang garis besarnya itu gitu. Ya kan saya itu dengar Bu, saya tuh kebetulan ada di kamar seberangnya kayak ruang tamu gitu loh, saya tuh dengar, saya tuh nggak sengaja dengar. Nah saya tuh di situ kayak sedih gitu, bisa mau bilang ke mama tapi takut nantinya mama, tapi kalau nggak bilang saya tuh kesal sama orangnya, kok bisa ya orangnya tuh bilang gitu, seperti itu. Iya terus itu apa ya udah jadi dia itu setelah bilang gitu dia itu cerita kayak anakku loh sekolah loh pintar gini kan, dia kan sih menunjukkan itu apa kelebihan yang dia miliki. Padahal Bu, anaknya itu juga SD-nya STK, PAUD, TK, SD, SMP itu juga di swasta semua. Sedangkan saya dari kecil itu di negeri. Saya juga pernah dapat kayak apa ya, dulu di SD itu kayak
sertifikat beasiswa. Oke. Tapi nggak diambil sama orang tua saya karena orang tua saya itu merasa banyak orang lain yang Lebih masih membutuhkan itu gitu. Nah sedangkan anaknya tante saya yang nomor 4 itu kan dari TK, PAUD, SD, SMP itu sudah di swasta gitu loh, dibandingkan dengan saya yang SD itu kan biayanya mahalan yang di swasta, apalagi Surabaya. oke. Gitulah, sekarang saya baru pertama kali masuk swasta, kenapa kok saya diginiin, di kayak keluarga saya itu kenapa sih kok diomongin kayak gini. Terus ya sudah sih Bu itu. Jadi pada intinya tantenya Mbak Wanda ini apa ya bahasanya, menjelekkan Iya menjelek-jelekkan Mbak Wanda. iya Pada utamanya ya Mbak Wanda ke keluarga yang lain, iya menggiring opini. menggiring opini yang tidak baik ya, Iya opini yang negatif lah kepada keluarganya Mbak Wanda yang lain gitu ya. iya Oke, jadi apakah orang tuanya yang lebih utama sih kakak ya, ayahnya Mbak Wanda kan Iya. anak pertama, Hmm. itu mengetahui nggak adiknya itu memang seperti itu atau tidak mengetahui? Nggak mengetahui Bu, justru saya itu habis setelah mendengar itu ya saya kan nggak berani keluar sih Bu dari kamar dulu. Iya. Saya itu saya tuh WA dulu, saya masih di kamar, saya tuh WA ke ayah saya, ya tante lo kok ngomong gini tadi sama tante ini. Itu saya jawab WA karena saya nggak berani keluar. Oke. Jadi Mbak Wanda sudah bercerita ya tentang kejadian itu kepada ayahnya Mbak Wanda. Iya sudah. Oke, responnya ayahnya Mbak Wanda ini seperti apa? Responnya cuman gini, papa sabar aja gitu. Cuma seperti itu. Iya, Berarti intinya nggak usah diraukan. nggak usah dihiraukan. Oke, berarti ayahnya Mbak Wanda ini sebelumnya memang sudah mengetahui wataknya adik iparnya tadi itu Kayaknya sih seperti Bu, itu. kok jawabnya tuh kayak santai gitu. Oke. Terus Mbak Wanda pada saat kejadian itu, Mbak Wanda kan merasa sedih ya. Mbak Wanda mengungkapkannya itu seperti apa? Maksudnya bercerita kepada orang lain, seperti tante yang lain, atau hanya ya sudah saya simpan sendiri, atau memang sempat bicara ke mamanya Mbak Wanda, ibunya Mbak Wanda? Pertama sih saya tuh simpan sendiri ya Bu. Saya itu juga pengen gitu ceritakan nenek saya. Saya tuh karena saking keselnya itu pengen ke cerita yang di orang tuanya ayah saya itu ya, saya tuh pengen cerita kayak menantumu yang ini loh, kok gini sih kelakuannya. Saya tuh saking nggak terimanya itu loh Bu, saya tuh pengen cerita gitu. Tapi saya tuh sampai sekarang belum berani cerita karena ya ini nanti dulu deh, kalau orangnya membuat masalah lagi atau membuat saya kesal, saya baru cerita ke nenek saya. Tapi saya sudah cerita ke mama saya. Responnya mamanya Mbak Wanda gimana? Atau responnya mamanya Mbak Wanda ini gimana? Merasa sedih anaknya dijas seperti itu, atau ya responnya sama seperti ayahnya Mbak Wanda, ya sudah dihiraukan saja, memang orangnya seperti itu, atau gimana? Iya ya, disuruh abaikan aja sama mama, cuman pasti ya sedih sih, saya tahu kok itu kayak ya sedih, cuman tapi disuruh biarin aja deh gitu, ngapain juga ngurusin yang seperti itu, nanti kan bikin capek gitu. Soalnya yang diomongin itu kayak nggak sesuai faktanya gitu loh Bu. Sesuai fakta. Iya Pada seperti kayak manipulatif seperti itu. ya bisa sih, soalnya kan gini loh Bu, tadi kan dia kan bilang sih kalau swasta itu mahal, tapi kan sedangkan dua-duanya anaknya itu mulai dari PAUD sampai SMP itu sekolahnya itu di swasta terus,
swasta di Surabaya juga membutuhkan biaya yang nggak murah kan Iya. pastinya. Nah, sedangkan saya dan adik saya itu selalu di negeri. Kebetulan saya nggak rezeki kuliah di negeri. Saya juga nggak mau ngambil itu Bu, nggak mau ngambil di negeri yang mandiri, sama saja juga kan biayanya. Maaf Ibu, sebentar ada telepon Oh saya iya, untuk nggak apa-apa. Silakan Mbak Wanda. sudah Bu ya, maaf ya Bu Iya, ya, nggak apa-apa. kepotong. Iya, terus gimana Mbak Wanda selanjutnya? Eh, dan saya juga pernah saya dengar omongan dari tante saya itu kayak gini, anak aku loh sekolah TK di swasta loh, udah bisa makan sendiri, udah bisa apa namanya, kayak itu kayak bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi kenyataannya ketika saya bertemu dengan anaknya beliau itu, anaknya itu ya kalau di ini loh Bu, dikasih tebak-tebakan kayak ayo bisa nggak kamu berhitung, itu kan biasanya orang-orang gitu kan refleks ya Bu, kayak Iya. Selain ngajak main kan juga ngajak mengasah pengetahuannya gitu kan. Nah, kebetulan anaknya itu nggak bisa jawab Ibu, anaknya itu nggak bisa jawab, anaknya itu asik main HP. Sedangkan adik saya yang dia bilang Tidak bisa apa-apa. iya tidak bisa apa-apa, itu adik saya tuh nggak suka, maksudnya itu jarang main HP, terus bahkan kayak main HP itu satu hari itu cuma satu kali. Terus kalau ini loh ditanyai kayak hitung-hitungan matematika, adik saya langsung bisa jawab itu. Kalau anaknya teman saya tuh lebih ke kayak kayak yang nggak memperhatikan orang gitu loh, bukan fokus di mainan HP gitu aja, diajak ngomong juga enggak. Terus kalau ditanya itu kemarin tuh jawabnya nggak tahu gitu. Ya udah, cuman kayak dia tuh cuma nyanyi yang ada di YouTube gitu aja. Kalau menurut saya sih pengetahuannya itu kayak kurang. Iya, nggak sama yang diomongkan sama ibunya itu loh, gitu. Kayak ibunya itu ngomong tapi nggak sesuai dengan kenyataannya, juga dilebih-lebihkan juga tuh. Jadi intinya tantenya Mbak Wanda ini sama saja menunjukkan anaknya, tapi tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sama anaknya tersebut. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Oke. Jadi apakah tantenya Mbak Wanda ini seperti itu tuh hanya kepada keluarganya Mbak Wanda atau kepada yang lain juga seperti itu? Nggak tahu sih Bu, kalau yang di tante yang lain saya itu nggak mendengarkan ceritanya. Kebetulan saya pas itu tuh tahu sendiri gitu loh Bu, mendengarkan sendiri. Iya. Apakah tantenya Mbak Wanda ini seperti itu gak hanya 1, 2 kali, 3 kali, atau memang orangnya bisa dikatakan julid ya? Iya memang julid. iya, seperti itu. Orangnya berarti julid ya itu tadi ya. Iya. Dari permasalahannya Mbak Wanda ini, Mbak Wanda itu ingin tahtenya Mbak Wanda ini seperti apa? Ya saya tuh kepingin saya tuh menjadi orang yang lebih baik lagi gitu loh Bu, jangan juga julid. Kalau emang ada yang seperti itu ya jangan mengada-ngada, juga jangan menjelek-jelekan gitu loh. Ya udah, kayak sesama keluarga gitu loh Bu, saling memeluk. Ya, hidup rukun lah Iya, ya, itu seperti itu. iya. Gitu. Oke, terus apakah tantenya Mbak Wanda yang lain juga menggubris omongan beliau?
yang menjelek-jelekkan keluarganya Mbak Wanda? Kayaknya sih enggak sih Bu, soalnya saya tahu tante saya yang kedua itu orangnya itu enggak kayak gitu, kayak kalau diceritain kayak oh iya gitu kok, nggak ikut merespon yang sampai mendalam sampai itu enggak. Iya kan saja Iya, ya. iya. Oke. Oke, Mbak Wanda ingin tantenya Mbak Wanda ini berubah menjadi orang lebih baik lagi kan? Iya. Oke. Terus hal apa yang ingin Mbak Wanda lakukan setelah dari konseling ini? Ya, saya tuh mencoba tetap tidak membalas perbuatan tante saya gitu loh. Ya udah Tetap menghormati ya sebagai Iya. orang tua lah Iya, ya. meskipun saya tuh kesal sebenarnya. Oke. Dan itu buat itu aja. Cuman ya kayak gitu ya Iya. orangnya. Oke. Oke Mbak Wanda, sudah 30 menit ini. Iya. Tidak terasa ya. Iya. Nanti jika ada yang masih mengganjal yang bisa konseling di hari berikutnya ya. Iya. Nanti kita janjian saja. Oke. Terima kasih ya Ibu. Saya rasa ini sudah cukup membuat saya lega sih. Oke. Terima kasih buat Ya, waktunya. sama-sama.